Artikel Kristen, Gebia Grafe, Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dengan judul Musik Rohani vs Duniawi. Ketika sebuah grup WA membahas tentang musik, ada anggota grup yang segera bereaksi dan bertanya yang mana musik rohani dan mana musik duniawi. Di mana ayat bahwa musik rock itu tidak boleh dan lain sebagainya. Tentu tidak ada ayat Alkitab tentang musik rock, karena saat Alkitab ditulis belum ada musik rock, sama halnya juga dengan tidak ada kata rokok. Menurut Alkitab, hanya manusia rohani yang sanggup menilai segala sesuatu, sedangkan manusia duniawi tidak bisa menilai perkara rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayatnya yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang belum dapat membedakan perkara rohani dan duniawi, sangat mungkin yang bersangkutan belum jadi manusia rohani, ia masih manusia duniawi. Menurut Alkitab, memang manusia duniawi tidak bisa menilai perkara rohani. Untuk menjadi manusia rohani, tidak ada cara lain selain bertobat dan mengaminkan Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya di kayu salib. Jika hal ini dilakukan dengan tulus dan tepat tertuju pada Yesus Alkitab, bukan Yesus lain yang dikelender dan patungnya di berbagai bukit, maka sesuai janji Alkitab, Roh Kudus akan memeteraikan orang tersebut di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Dan sejak saat itu, orang tersebut akan menjadi ciptaan baru di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Selanjutnya, untuk tahu benarkah Roh Kudus sudah tinggal di hati orang tersebut, ialah tekad dan usahanya untuk hidup kudus bagi Tuhan. Karena jika Roh yang kudus tinggal di hati seseorang, maka orang itu seharusnya berusaha hidup kudus, dan karena Roh Kudus juga adalah roh kebenaran, maka orang itu juga seharusnya cinta kebenaran, serta akan mengejar kebenaran. Sejak itu ia menjadi manusia rohani. Maka selanjutnya dia akan sanggup menilai perkara rohani dan mengutamakan perkara rohani. Setelah menjadi manusia rohani, barulah ia sanggup melihat perbedaan kehidupan rohani dan duniawi. Selagi masih manusia duniawi, ia tidak sanggup menilai perkara rohani, sedangkan manusia rohani sanggup menilai perkara rohani dan duniawi. Manusia rohani sanggup membedakan cara bicara manusia rohani dan duniawi. Ketika manusia rohani terjebak di antara manusia duniawi, dari percakapan-percakapan akan sangat terasa bahwa ia sedang berada di lingkungan duniawi. Terlebih di masa medsos, yang pertemuan bukan secara fisik tetapi melalui tulisan. Maka dari tulisan yang kasar, tidak sopan, bahkan memaki dengan omongan kotor, manusia rohani segera tahu bahwa lawan bicaranya sesungguhnya masih manusia duniawi, sekalipun orang tersebut sudah Kristen sejak lahir, bahkan katanya ia pengkhotbah. Tutur kata atau tulisan di medsos adalah aspek utama untuk menilai karena aspek ini paling menonjol. Itulah sebabnya saya sering menasihati orang Kristen rohani untuk berhati-hati dalam bermedsos. Tetapi tentu harus dapat membedakan ketegasan dari kekerasan. Ketika seseorang berkata bahwa suatu ajaran salah, bahkan sesat, itu tegas bukan kasar. Bahkan bisa berkata bahwa ajaran tertentu dari setan. Bahkan mengecam pengajaran tertentu sesat bukan mengecam orangnya. Ini bukan kasar tetapi menunjukkan posisinya secara tegas. Sedangkan kasar itu jika yang bersangkutan menyapa orang tanpa hormat dan sengaja merendahkan, bahkan mengolok suku, gereja, titel, posisi, jabatan, mengecam orangnya bukan poin pemikirannya. Ini kasar, bahkan ada unsur jahat. Manusia rohani dapat membedakan cara berpakaian manusia rohani atau duniawi. Memang ada banyak orang yang berada di antara manusia rohani dan duniawi. Tetapi ketika melihat seorang wanita memakai rok yang kekurangan kain, maka manusia rohani tahu bahwa wanita tersebut adalah manusia duniawi, sekalipun ia aktif di gereja.
Jika Alkitab berkata bahwa laki-laki yang berambut panjang adalah kehinaan, maka manusia rohani yang pria tentu tidak berambut gondrong. Mengenai musik, demikian juga dengan musik. Alkitab menyatakan adanya nyanyian rohani di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, maka pasti ada nyanyian duniawi. Tidak mungkin bahwa karena Allah Maha Kuasa maka semuanya milik Allah, lalu semua musik bahkan musik vudu juga milik Allah. Dan nyanyian bukan hanya terdiri dari syair atau kata-katanya, melainkan juga iramanya. Ada genre musik rohani dan genre atau genre musik duniawi. Lagu-lagu himne sangat khas, salah satunya ialah keteraturan ketukannya dan ketukannya yang selalu jatuh pada ketukan pertama. Oleh sebab itu, irama lagu-lagu himne menghasilkan keteraturan, kerapian, dan keindahan dalam kehidupan. Lagu himne adalah lagu yang muncul di masa kekristenan, berhasil keluar bebas dari kesesatan dan tekanan yang berlangsung sekitar 1 milenium. Iblis dari kejatuhannya yang membawa gambus di dalam Yesaya pasal 14 ayat 11 disinyalir adalah mantan pemusik di surga. Dia tahu bahwa dengan musik, alat paling efektif yang bisa dipakainya, ia bisa memasukkan seluruh keinginannya ke dalam manusia, bahkan ke dalam orang Kristen. Iblis memperkenalkan musik dengan backbeat. Jika himne selalu jatuh pada ketukan pertama, iblis memperkenalkan musik dengan penekanan pada ketukan keduanya, disebut backbeat. Musik rock dengan pukulan drum sangat mencolok menekankan pada ketukan kedua, dan itu memacu pemberontakan. Itulah sebabnya seringkali terjadi keributan atau pemberontakan atau pengerusakan atau penghancuran di acara konser-konser musik rock. Fakta bahwa ada musik dan nyanyian rohani dan juga musik dan nyanyian duniawi tidak bisa dipungkiri. Alkitab menyatakan ada nyanyian rohani, berarti ada nyanyian duniawi. Bisakah Anda membedakan nyanyian rohani dan nyanyian duniawi? Saya sering berkata, jika gerejamu bernyanyi dengan musik dan lagunya tidak dapat lagi dibedakan dari dunia bernyanyi dengan musik dan lagunya, maka kalau bukan gerejamu sudah semakin duniawi, berarti dunia sudah semakin rohani. Ada dua hal yang sangat utama dari bernyanyi untuk Tuhan. Pertama ialah pencipta lagunya. Siapakah pencipta lagunya? Apakah menurut akal sehat Anda Tuhan akan senang mendengar lagu yang diciptakan oleh anak iblis, bukan anaknya? Saya tidak yakin Tuhan senang. Siapa pencipta lagu atau pengubah musik itu? Kedua, siapakah yang menyanyikan lagu itu? Apakah lagu itu dinyanyikan oleh orang yang sudah lahir baru? Saya sering mendengar lagu Amazing Grace dinyanyikan di berbagai acara karena saking merdu iramanya. Bahkan, lagu Amazing Grace dinyanyikan di nightclub, di bar, mungkin sesaat setelah yang bernyanyi selesai berzina. Apakah Tuhan senang mendengarnya? Apakah Tuhan lebih suka domba korban daripada menaati Tuhan? Jadi, siapakah pencipta sebuah lagu untuk Tuhan? Anaknya atau anak musuhnya? Kemudian siapa yang menyanyikan lagu itu? Sekalipun penciptanya John Newton, tetapi yang menyanyikannya adalah orang yang tidak mau bertobat. Apakah Tuhan bisa senang? Tak mungkin. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tetapi dari rambut mereka, pakaian mereka, goyang genit mereka di panggung, semuanya bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Apakah Tuhan bisa senang dengan orang yang membawa korban domba tetapi yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak mau taat? Silakan renungkan. Hal lain yang tidak kalah penting ialah motivasi bernyanyi yang sesungguhnya untuk siapa? Dari gaya si penyanyi di atas panggung, pakaian yang dikenakannya, serta gerak-gerik yang tunjukkannya, tidak sulit untuk melihat motivasi si penyanyi. Bahkan, banyak yang nuansa kedagingannya sangat menyolok. Sangat gampang untuk menilai bahwa itu bukan untuk Tuhan, melainkan hanya untuk sebuah entertainment. Banyak acara kebaktian sudah tidak jauh berbeda dari Britain Got Talent atau Asia Got Talent. Orang Kristen telah membawa masuk kuda Troya ke dalam gereja, yaitu musik. Kami, GBIA, memutuskan hanya memakai lagu himne dalam semua acara jemaat.
karena kami tidak mau memberi lubang sekecil apapun bagi iblis untuk masuk. Kami lihat dengan sangat jelas bahwa iblis merusak gereja dengan terlebih dahulu merusak generasi mudanya memakai musik. Iblis memperkenalkan CCM atau Contemporary Christian Music yang iramanya sama dengan irama musik duniawi. Dari musik yang sama dengan musik dunia, iblis membuat Kristen generasi muda tanpa lahir baru semakin tidak dapat membedakan perkara rohani dan duniawi. Kami mau baik generasi tua maupun muda dari seluruh GBI tetap menjaga perbedaan dalam hal musik dan lagu dari dunia. Alkitab dengan jelas memerintahkan anak-anak Tuhan untuk berbeda dari dunia. Oleh sebab itu, pencegahan harus dimulai dari lagu yang dinyanyikan dalam acara berjemaat. Tolong dicatat bahwa kami tidak pernah berkata bahwa lagu selain himne adalah lagu iblis. Ada lagu kebangsaan, lagu daerah, lagu anak-anak, dan lain sebagainya. Kami memutuskan hanya memakai lagu himne adalah demi tidak memberi lubang sekecil apapun untuk iblis masuk. Karena sekali kami buka pintu untuk lagu-lagu non-himne, maka semua lagu akan masuk. Saat itu, kami pasti akan mengalami kesulitan mengidentifikasi tiap-tiap lagunya dan menyeleksinya. Dan saat itulah iblis akan memasukkan musiknya dan lagunya dengan membonceng lagu-lagu non-himne. Tetapi ingat kata Alkitab, manusia duniawi tidak sanggup menilai sesuatu yang bersifat rohani, sedangkan manusia rohani sanggup menilai kedua-duanya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14-15. Jakarta 14 Mei 2019, Dr. Suhento Leo. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan hubungi website kami di www.grafeministry.org atau drsuhentoleoblog.grafeministry.org, YouTube GBI Grafe dan GBI Indonesia. Sekian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.